susu PKMK yang bersumber dana dari DBHCHT. Ini saya serahkan ke Puskesmas Jenawi. Nuhun tulung nanti diserahkan kepada yang bersangkutan, Pak. Stunting di bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar itu memang masih menjadi isu strategis. Pemirsa, di Kabupaten Karanganyar, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan stunting melalui program pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan asupan nutrisi yang optimal. Permisi Pak Camat Jenawi. Mantan Kecamatan Jenawi. Kesunti, Bu. Ini kami dari Dinas Kesehatan mewakili pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mendistribusikan susu PKMK yang bersumber dana dari DBHCHT untuk balita di wilayah Kecamatan Jenawi 2 balita. Gitu. Ngatan Bu, matur nuwun atas bantuannya. Nanti akan segera kami sampaikan ke Puskesmas dan kita koordinasikan agar bantuan ini tersampaikan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan matur nuwun. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa mengentaskan balita stunting di wilayah Kecamatan Jenawi. Amin. Matur suwun. Permisi. Monggo Ibu. Akan. Selamat pagi, Pak Uda. Pagi, Pak Camat. Ini saya mewakili pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menyerahkan 2 bantuan untuk PKMK stunting yang ada di Kecamatan Jenawi. Ini saya serahkan ke Puskesmas Jenawi. Nuhun tulung nanti diserahkan kepada yang bersangkutan, Pak. Terima kasih, Pak Camat. Nanti akan segera kami sampaikan kepada 2 balita kami yang mengalami gizi kurang atau stunting. Semoga nanti akan cepat mengalami perbaikan dan bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Saya pamit dulu, Pak Uday. Dengan pemanfaatan DBHCHT, pemerintah daerah dapat menyediakan PKMK yang diformulasikan secara khusus untuk membantu memperbaiki kondisi kesehatan anak-anak stunting. Di bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar itu memang masih menjadi isu strategis ya. Jadi masih menjadi prioritas, masih terdapat kasus-kasus stunting yang memang memerlukan memerlukan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Hasil prevalensi stunting memang di sini terdapat perbedaan. Jadi antara prevalensi berdasarkan survei, di sini ada survei status gizi Indonesia dan survei kesehatan Indonesia. Biasanya kalau survei status gizi Indonesia itu setiap tahun dilaksanakan, tetapi kalau survei kesehatan itu setiap 5 tahun. Nah, itu ada perbedaan antara prevalensi berdasarkan hasil survei dan berdasarkan EPP-GBM. EPP-GBM adalah elektronik pencatatan pelaporan berbasis masyarakat gitu ya. Jadi kalau itu EPP-GBM itu adalah hasil penimbangan atau pengukuran terhadap semua balita yang dilakukan setiap bulan di Posyandu. Nah, pengukuran itu dilakukan oleh kader di Posyandu. Nah, itu terdapat perbedaan hasil ya antara survei di Kabupaten Karanganyar sendiri. Hasilnya kalau berdasarkan survei SKI terakhir itu 22,1%. Sementara kalau berdasarkan hasil EPP-GBM itu 4,15% begitu. Artinya kalau prevalensi stunting semakin kecil, dia semakin bagus. Perbedaan angka ini yang begitu besar tidak perlu disikapi terlalu terlalu berlebihan, karena yang mengalami seperti itu bukan hanya di Kabupaten Karanganyar, tapi di seluruhnya. Berapapun angka tersebut harus menjadi prioritas untuk ditangani. Baru mulai dilaksanakan di tahun ini ya, penanganan terhadap anak stunting. Jadi tingkat keberhasilannya nanti baru bisa kita evaluasi di akhir tahun. Tetapi hasil yang sudah ada tingkat keberhasilannya bisa sampai 50-60% gitu, dengan mendapatkan tata laksana yang sesuai standar. Betul sekali, karena begini, anak-anak yang mendapat tata laksana
tata laksana stunting ini sebetulnya kan bukan hanya sekedar diberikan PKMK sesuai standar, tetapi justru pendampingan dari hari ke hari, kemudian monitoringnya itulah yang lebih penting, dan itu tidak bisa hanya disesuaikan oleh tenaga kesehatan. Kita membutuhkan peran kader ya, peran TPK gitu ya, itu menentukan faktor keberhasilan. Pun jangan pernah dilupakan bahwa ada anak-anak stunting yang dengan penyakit penyerta. Nah, misalnya dengan TBC, itu tentunya tidak bisa kita menetapkan standar jika anak itu murni hanya stunting tanpa ada penyakit penyerta, biasanya tingkat keberhasilannya tinggi. Tetapi kalau anak stunting dengan penyakit penyerta gitu ya, itu biasanya tingkat keberhasilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kerangka pikirnya penanganan stunting itu ada 2 intervensi ya, atau ada 2 upaya. Yang satu intervensi sensitif, yang satu lagi intervensi spesifik. Nah, di ranahnya Dinas Kesehatan itu adalah intervensi spesifik. Jadi penanganan kesehatan mulai dari misalnya masa remaja diberi tablet tambah darah untuk mencegah anemi gitu ya. Kemudian edukasi. Edukasi itu sebetulnya bagian terpenting dalam pencegahan maupun penanganan. Nah, yang intervensi yang kedua adalah intervensi sensitif. Itu yang melibatkan stakeholder yang lain, lintas sektor ya, misalnya DP3 APPKB, Dinsos gitu ya. Dinsos misalnya terkait jaminan kesehatan. Kemudian ada PKH, ada BLT. Nah, karena kebanyakan rata-rata anak stunting ini banyak diderita oleh keluarga yang miskin. Nah, kemudian Dinas Pendidikan Kebudayaan itu memegang peranan apa kalau di sensitif? PAUD. Ketika anak-anak stunting ini ada di usia PAUD, dia harusnya mendapatkan haknya untuk bisa mengikuti PAUD. Nah, kemudian ada lagi DPU, menyangkut sarana air bersih, jamban. Kalau yang pencegahan ini kita sudah ada rutin tiap tahun dari dana POK, tetapi itu anggaran itu langsung ke puskesmas karena teman-teman puskesmas yang melaksanakan. Nah, for free ya, alhamdulillah bisa memberikan bantuan terhadap anak-anak stunting. Kemudian ada lagi dari CSR, dari Bank Jateng Karanganyar. Kemudian ada lagi dari PT Jasa Marga Solo Ngawi. Dan yang terakhir ini kami menerima anggaran dari DBHCHT untuk penanganan anak-anak stunting. Untuk anak-anak stunting baru tahun ini sejumlah 165 anak stunting. Kita memberi penanganan kepada anak stunting sesuai dengan Permenkes Tata Laksana anak stunting ya, memberikan PKMK. PKMK itu singkatan dari pangan olahan keperluan medis khusus ya, 1 minggu 2 kotak selama 3 bulan. Jadi estimasinya satu anak itu mendapat 24 kotak susu. Adalah dia di usia di bawah 2 tahun, peluangnya jauh lebih tinggi. Yang kedua, tidak ada penyakit penyerta ya. Yang ketiga, dia dari kelompok Garkin. Itu yang kita dahulukan dulu. Makanya pengadaan itu ada di Dinas Kesehatan. Kemudian teman-teman puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak stunting. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, melakukan konsultasi by telemedicine oleh dokter spesialis anak. Oke, dokter spesialis anak memberikan resep, kemudian mereka mengajukan ke Dinas Kesehatan bahwa anak stunting di puskesmas, misalnya di puskesmas Jenawi ada 2 balita, mereka mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan. Nah, pemberiannya kepada anak stunting itu adalah per 2 minggu, tetapi kalau kami memberikannya setiap 1 bulan sekali. Nah, per 2 minggu itu ketika si anak balita sudah mendapatkan susunya, dia harus datang ke puskesmas kembali untuk dilakukan monitoring progres penambahan berat badan, tinggi badan, dan perkembangannya. Nah, di saat itu teman-teman mendapatkan datanya, mereka memberikan laporan ke Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan sampai menyiapkan link online ya, jadi ketika mereka mengentry kita bisa langsung memantau progresnya. Jadi kalau mereka sudah melakukan pengisian hasil monitoring progres tersebut, mereka baru bisa mengajukan permohonan untuk trip berikutnya susunya. Jadi betul-betul terpantau susu tersebut. Kita memang arahan dari Bapak PJ Bupati sesuai dengan target nasional ya. Harapannya kan kurang dari 14% gitu ya. Makanya kalau berdasarkan hasil survei kita masih punya PR nih, dari 22% menjadi ke 14% gitu.
melakukan inovasi dengan jemput bola. Jadi tidak pasien yang datang ke puskesmas, tapi tim puskesmas langsung turun dari desa ke desa untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang sudah terekam di EPP GBM tersebut. Inovasinya salah satunya itu. Nah, kemudian kami sendiri di Dinas Kesehatan, saya kemarin membuat salah satu inovasi berjudul Ganesa, ya, Gandeng Anak Negeri Bersama-sama. Jadi di aplikasi tersebut selain data, ada data BNBA, kemudian juga ada bentuk-bentuk kegiatan, terus ada nanti sumber anggaran apa saja dalam penanganan, sehingga masyarakat bisa mengakses Ganesa tersebut, misalnya ingin mengetahui berapa sih prevalensi sekarang di Karanganyar stunting gitu, bentuk kegiatannya apa saja, dan rencana aksi daerah apa saja, itu kurang lebih seperti itu. Harapan kita turun sampai ya paling tidak sama dengan nasional ya, 14% ya. Kalau berdasarkan survei loh ya. Karena kalau berdasarkan EPP GBM sebetulnya kita sudah jauh di bawah ya, karena hanya 4. Andaikan mungkin bergeser 4, 5, 6. Pokoknya harapan kita kalau EPP GBM kita berharap tidak sampai 10% gitu. Tapi kalau versi survei kita tunggu SSGI tahun 2024 ini gitu.